شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat memasuki bulan Ramadan ini hingga akhir. Salawat serta salam senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kita kembali dapat bersua untuk menuntut ilmu bersama dalam segmen acara Mutiara Nasihat Ramadan, dan alhamdulillah kita sudah kedatangan salah satu ustadz kita, Ustadz Saiful Ridwan hafizallahu taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, khair. Antum khair? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang penting, yaitu bekal setelah Ramadan. Untuk itu langsung saja mari kita simak bersama kajian di kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Fadhil masykur. Jazakallah khair Mas Bagas. Baik, nabda ala barakatillah. Ba'da bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa channel pesantren Islam Al-Irsyad yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah biidznillah taala kita akan mengusung sebuah tema yang mana amat jarang asatidzah, para ustadz dai muballigh yang menyampaikannya. Mungkin banyak dari para ustadz yang menyampaikan kajian terkait bekal Ramadan atau persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Akan tetapi masih sedikit yang menyampaikan terkait pembahasan tentang bekal setelah bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, insyaallah biidznillah taala kita akan mengupas beberapa hal penting yang perlu kita ingat terkait sesuatu yang akan kita lakukan setelah bulan suci Ramadan. Baik, ahibati fillah, azanillah wa iyyakum. Saudara-saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Untuk apa teman-teman sekalian? La'allakum tattaqun, yaitu untuk agar kita semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan dan maksud utama inti dari disyariatkannya ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah agar kita semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena sebagian orang ada yang menganggap bahwasanya takwa sebatas ucapan lisan. Ada yang mengartikan takwa singkatan dari takut kepada Allah atau takut kepada yang kuasa. Padahal itu keliru. Maka dari itu mari kita sejenak membahas apa itu hakikat takwa. Takwa sendiri diambil dari kata waqa yaqi wiqayah, yang artinya antaj'ala bainaka wa baina ma takhafuhu wiqayatan taqika minhu. Artinya, engkau jadikan antara dirimu dengan sesuatu yang engkau takutkan wiqayah. Apa itu wiqayah? Suatu perisai, pelindung, protection yang melindungimu
dari sesuatu yang engkau takutkan. Tentunya tidak ada yang lebih kita takutkan daripada azab Allah Azza wa Jal, dari siksa api neraka. Wal'iyadzu billah wa na'udzu billahi min dzalik. Kemudian untuk mempermudah hakikat takwa, sahabat Abi Hurairah yang mulia, semoga Allah meridainya, telah memberikan petuah kepada kita. Apa itu hakikat takwa? Ada seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dimaksudkan dengan takwa itu?" Maka apa jawab Abu Hurairah? "Idza akhadta tariqan dzata syaukin, ara'aita idza akhadta tariqan dzata syaukin, pernahkah engkau melalui jalan yang penuh dengan duri, jalan yang beraral rintangan, mungkin berlubang dan semisalnya?" Qala na'am, ya, pernah. Famadza sana'ta, apa yang kau lakukan? Maka sahabatnya menjawab, "Idza marartu bi tariqin dza syaukin, addaltu anhu aw jawaztuhu aw qasartu anhu." Artinya, apabila aku melalui sebuah jalan yang berduri, maka aku akan menyingkirkan duri tersebut, atau aku melampauinya, melompatnya, atau aku mengambil jalan yang lain. Artinya menghindari aral, rintangan, atau duri tersebut. Maka kata Abu Hurairah, "Dzakat taqwa." Itulah hakikat sebenarnya takwa. Yaitu kita berlindung dari Allah, dari duri-duri, dari aral rintangan. Yang mana pada dunia ini, apa rintangan yang kita hadapi adalah tidak ada yang lebih besar daripada fitnah. Baik itu syubhat maupun syahwat. Maka kita berlindung kepada Allah agar Allah jauhkan kita dari fitnah, syubhat, dan syahwat. Kemudian di antara ulama yang menyebutkan pengertian takwa adalah Ibnu Mu'taz rahimahullah. Di dalam bait syairnya beliau mengatakan, "Khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha fahuwa at-tuqa. Wasna' kamashi fawqi ardi syauki yahdharu ma yara. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa." Yang artinya, jauhilah olehmu segala dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Fahuwa at-tuqa, itulah sebenarnya takwa. Wasna' kamashi fawqi ardi syauki yahdharu ma yara. Dan jadikanlah dirimu, anggaplah dirimu berada di sebuah jalan yang penuh dengan duri, yang mana engkau berlindung diri darinya, engkau menghindarinya. La tahqiranna saghiratan, jangan sekali-kali engkau remehkan sesuatu yang kecil. Innal jibala minal hasa, ketahuilah bahwasanya gunung yang teramat besar itu bermula dari tumpukan batu kerikil yang semakin banyak. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Perlu kita ketahui pula bahwasanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lekang oleh waktu, tidak lekang oleh tempat. Bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Maka sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingatlah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Bertakwa kepada Allah fis sirri wal alan, pada saat sendiri maupun dalam khalayak ramai. Kita tahu bahwasanya bertakwa kepada Allah tatkala beramai-ramai, tatkala di depan orang itu sangat mudah. Akan tetapi tatkala kita sendiri teramat sulit. Itulah fitnah yang amat besar tatkala kita berada dalam posisi kita sendirian. Maka ketahuilah wahai saudaraku bahwasanya Allah, alam ya'lam bi anna Allah yara, ingatlah, bukankah Allah itu melihatmu? Bukankah Allah alimun khabir? Allah Maha melihat lagi Maha teliti. Alimun bidatis sudur,
Maha mengetahui apa-apa yang berada dalam hati manusia. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan dalam hati. Dan ingat pula bahwasanya pesan Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Ya bunayya, innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai ananda, wahai buah hatiku, sesungguhnya amalan kita in takum mithqala habbah, meskipun ia seberat biji sawi atau biji yang terkecil di dunia ini, biji atom atau semisalnya, baik ia berada mithqal min khardalin, dari biji sawi, fil ardi aw fis samawat, baik berada di bumi maupun di langit, maka niscaya Allah akan mendatanginya, Allah akan membalasnya. Maka bertakwalah kita, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah, baik dalam kondisi sendiri maupun dalam kondisi beramai-ramai. Ahibati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Tak terasa kita sudah berada pada penghujung dari bulan suci Ramadan. Setelah beberapa hari ke depan kita akan selesai, sudah akan berpisah dari bulan suci Ramadan. Tatkala bulan Ramadan kita ditempa oleh banyak amal soleh, baik qiyam, shiyam, infak, sedekah, dan ibadah-ibadah yang lain. Akan tetapi tidak ada jaminan yang menjamin bahwasanya Allah menerima amal ibadah kita. Tidak ada jaminan bahwasanya amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, pernah mengatakan, la an akuna a'lamu anna Allah taqabbala minni amalan ahabbu ilayya min an akuna li mil'al ardi dhahaba. Yang artinya, apabila aku yakin bahwasanya Allah menerima satu amalan saja dari semua amalanku, maka itu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada aku memiliki emas sebanyak bumi ini, Begitu pula sahabatnya Abu Darda, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan, la an astayqina anna Allah taqabbala minni salatan wahidah akhwah ahabbu ilayya min an yakuna li ad-dunya wa ma fiha. Yang artinya, jikalau seandainya aku yakin bahwasanya Allah menerima dariku satu salat saja, maka itu lebih aku suka dan lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Lianna Allah Ta'ala qala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari hambanya yang bertakwa. Para jemaah saudara-saudariku yang semoga senantiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita bermuhasabah. Marilah sama-sama kita mawas diri, introspeksi diri kita. Apakah dengan selesainya bulan suci Ramadan ini, iman kita semakin naik, ataukah iman kita semakin surut? Apakah dengan selesainya bulan Ramadan ini, selesai pula ibadah kita? Apakah dengan selesainya bulan Ramadan ini, selesai pula salat kita, puasa kita, dan amal ibadah kita semuanya? Tentu saja tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Qiyamah di ayat yang ke-36, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu mengira bahwasanya ia diciptakan begitu saja? Di tafsir Ibnu Katsir, qala Imam Mujahid wa Syafi'i wa Abdurrahman,
mengatakan bahwasanya la yu'mar wa la yunha, tidak diberikan perintah dan tidak pula diberikan larangan. Tentu saja tidak. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu tujuan yang agung. Apa tujuan itu? Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zariyat di ayat yang ke-56. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku saja. Maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun, tak terbatas oleh waktu. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hijr di ayat terakhir, "Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang padamu ajal. Jadi kita beribadah kepada Allah tatkala di bulan suci Ramadan dan bulan-bulan yang lain juga. Bukan cuma di bulan suci Ramadan saja. Para ulama menjelaskan, kunu rabbaniyin wa la takunu ramadhaniyin. Yang artinya, jadilah kalian hamba Allah yang sejati, yang mana menyembah Allah di semua hari, di semua bulan, semua tahun, dimanapun dan kapanpun sampai hari kiamat kelak, sampai datangnya ajal. Bi'sal qaum, sungguh celaka. Siapa mereka? Alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sungguh celaka suatu kaum, sungguh binasa mereka. Siapa mereka? Yang mana mereka tidak kenal Allah kecuali hanya pada bulan suci Ramadan saja. Oleh karena itu, ikhwah sekalian, marilah kita sama-sama memperbaiki amal soleh kita, melanjutkan amal ibadah kita setelah pada bulan suci Ramadan ini dan setelah berlalunya bulan suci Ramadan ke depan. Kemudian, ikhwani wa ihibbati fillah, a'azzanillahu wa iyyakum. Pada akhirnya, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mudahkan, agar Allah gerakan hati kita, Allah berikan taufik serta hidayahnya, sehingga Allah mudahkan kita untuk beramal soleh, untuk terus beramal soleh, memperbaiki niat, mengikhlaskan niat dalam setiap amal soleh kita. Semoga Allah berikan kita istiqomah di jalannya, sehingga kita bisa mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala selepas selesainya bulan suci Ramadan ini. Dan pesan terakhir yang bisa ana sampaikan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Insyirah di ayat terakhir, yaitu fa idza faraghta fansab. Maka apabila selesai oleh kalian suatu amalan, maka beralihlah ke amalan yang lain. Tatkala kita selesai dari beribadah di bulan suci Ramadan, maka hendaknya kita mencari ibadah-ibadah amal soleh yang lain. Kita tahu di bulan Syawal ada di antara amal soleh yaitu berpuasa. Berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Kata Rasulullah SAW di hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadhana, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dicatat baginya berpuasa, ibadah puasa selama 1 tahun full. Bayangkan, hanya dengan beramal sedikit, tapi dicatat ibadah atau dicatat pahala yang begitu besar. Semoga Allah memberikan semangat ghirah kita untuk senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian perlu kita ketahui
yang kedua, setelah bertakwa, poin kedua yang perlu kita ingat bahwasanya di antara tanda diterimanya amal soleh kita, selain yang pertama bertakwa, adalah yang kedua, senantiasa melakukan amal soleh setelahnya. Para ulama menjelaskan, min alamati qabuli al-amali an yuwaffiqallahu al-'abda lil 'amal as-salih ba'dahu. Di antara tanda diterimanya amal seorang hamba, yaitu Allah memberikannya taufik sehingga ia beramal soleh setelahnya. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, pernah mengatakan, inna min jazail hasanati al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya balasan dari berbuat amal soleh adalah melakukan amal soleh setelahnya. Wa min 'uqubati sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Dan di antara akibat buruk atau hukuman bagi pelaku kejahatan keburukan, maka ia melakukan keburukan selanjutnya. Maka dari itu, idza qabilallahu al-'abda yuwaffiqhu lit-tha'ah wa yasrifuhu 'anil ma'siyah. Apabila Allah menerima amalan seorang hamba, maka niscaya Allah akan memberikannya taufik sehingga ia beramal soleh, melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat. Imam Hasan Al-Basri melanjutkan, ya bani Adam, idza lam takun fi ziyadah fa anta fi nuqsan. Setelahnya beliau menyampaikan bahwasanya, wahai anak Adam, wahai anak cucu Adam, ketahuilah jikalau engkau tidak berada pada penambahan amal soleh, terus-menerus senantiasa beramal, fa anta fi nuqsan, maka ketahuilah bahwasanya engkau berada pada kekurangan. Engkau di situ memiliki kekurangan. Maka oleh karena itu, marilah kita sama-sama memperbaiki diri kita, memperbaiki niat kita, memperbaiki amal soleh kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memudahkan kita untuk beramal soleh. Semoga Allah memberikan taufik serta hidayah sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik tatkala Ramadan ini dan setelah Ramadan. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah semata, dan apabila ada kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Semoga nasihat-nasihat ini menjadi trigger kita untuk bisa beramal istiqomah di Ramadan maupun setelah Ramadan. Pemirsa sekalian yang berbahagia, usai sudah perjumpaan kita di sore hari ini. Semoga Anda masih bisa menyimak siaran kami ataupun segmen kami di Mutiara Nasihat Ramadan yang akan hadir hingga akhir Ramadan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان